Pemirsa, kawanan pelaku pencurian rumah mewah dibekuk tim Jatanras Polres Jakarta Barat. Pelaku telah beraksi sebanyak 8 kali di wilayah Jakarta dan berhasil merampok uang senilai 500 juta rupiah. Anda sandal bapak lu. Di mana? Barang di mana? Ya, ada. Mana? Pelaku pencurian rumah mewah yang ditinggal liburan ditangkap di kediamannya di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku berhasil ditangkap tim Jatanras Polres Metro Jakarta Barat setelah 3 hari melarikan diri. Polisi menyita sejumlah alat bukti, seperti pakaian dan linggis modifikasi yang digunakan pelaku. Para pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang telah beraksi sebanyak 8 kali di wilayah Jakarta. Pernah melakukan sebelumnya, kemudian memang ini unik, usianya di atas 50 semua ya. Usia 50 dan mereka juga senior, ahli spesialis rumah kosong. Sebelumnya, pelaku terlebih dahulu mengintai rumah korban untuk mengetahui kondisi rumah dan waktu yang tepat untuk beraksi. Bapak tahu itu rumah kosong juga? Diketok kalau nggak ada yang keluar. Dia apa? Diketok dulu gembok. Diketok? Iya. Diketok? Iya. Oh, oke. Kalau nggak ada api ya kan baru kita masuk. Tapi sempat ada orang yang di dalam itu salah. Kita nggak tahu. Pencurian rumah terungkap saat pemilik rumah kembali usai berlibur pada 21 Mei lalu. Pintu rumah dan berangkasnya rusak. Ia kehilangan emas, pecahan mata uang asing hingga sejumlah sertifikat berharga yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Polisi masih mencari satu pelaku yang masih buron. Sementara 3 pelaku yang tertangkap dijerat pasal pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Hugani, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pembuatan kasur busa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar malam tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga akibat sambungan pendek arus listrik tersebut. Dorong. Kebakaran melanda gudang pabrik produksi kasur busa dan karpet di Desa Ciledug Lor, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat malam tadi. Api dengan cepat membakar seisi gudang. Kebakaran bermula saat seorang warga melihat api dari dalam gudang pabrik kasur busa dan melaporkan kepada pemilik dan petugas pemadam kebakaran. Kebakaran tadi kita untuk penyebab pasti belum diketahui ya, karena awal saksi mata itu mereka keluar rumah itu karena lampu berkedip-kedip. Akhirnya keluarlah pembantu rumah tangga itu. Melihat ke belakang, api sudah membesar. Dan langsung lapor ke pemilik gudang. Dari pemilik gudang kemudian mereka menelepon ke pos jaga damkar Ciledug. Itu berapa lokasi Pak? Satu lokasi. Itu dugaan sendiri? Dugaan sementara kemungkinan besar dari korsleting listrik. Api dapat dipadamkan 2 jam setelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Mobil anggota DPRD Tapanuli Tengah hangus dibakar orang tak dikenal. Polisi masih memburu pembakar kendaraan anggota Dewan Kabupaten Tapanuli Tengah. Api membakar seluruh badan mobil milik anggota DPRD Kabupaten Tapanuli. Sejumlah warga berupaya memadamkan kobaran api, namun api terus membesar hingga muncul suara ledakan. Dari rekaman kamera pengawas, mobil yang terparkir di halaman rumah dibakar 2 orang yang mengendarai sepeda motor. Korban membantah jika pembakaran kendaraan miliknya akibat masalah politik. Kirakan tidak ada unsur politik, tidak ada muatan politik di sini. Mungkin ini adalah unsur pribadi. Korban berharap pelaku bisa tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Sebuah minibus berpenumpang 9 orang terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalur lintas Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selatan, Sumatera Selatan. 1 orang tewas, sementara 8 lainnya terluka. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Lintas Provinsi, tepatnya di Desa Pelawi, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Minibus kelebihan kapasitas ini terjun ke jurang sedalam 30 meter.
Kecelakaan terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 19.30 saat perjalanan dari Ranau menuju Muara II saat hendak pulang ke Batu Raja. Rumah iyo. Korban tadi yang nyampak jurang tuh naik ini ngetok rumah ya? Iya. Ngomong apa dia? Ngomong mana dia? Ngomong siapa mana dia? Minta tolong kami itu aja. Mobil kami campak di jurang. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk sementara kondisi jalan banyak tikungan dan sempit serta kurang penerangan. Mungkin lelah ataupun pas itu kan 19.30 itu kan cuacanya agak gelap itu ya. Mungkin cuaca hujan. Mungkin kalau bisa kita lihat jalannya kan meningkung kan. Mungkin tingkat konsentrasi sudah menurun, masih dipakai. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, sementara proses evakuasi kendaraan di dasar jurang berlangsung hingga setengah hari karena kondisi jurang yang dalam dan sempit. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Aksi pria misterius tanpa busana yang dijuluki kolor ijo di Langkat, Sumatera Utara semakin nekat. Pria ini tidak hanya mengintip korbannya, ia juga memasuki rumah korban dan memandangi korban saat tidur. Herliati, warga desa Sendang Rejo, Kabupaten Langkat, kaget saat terbangun dan melihat pria tanpa busana di dalam kamarnya. Pria ini hanya memakai penutup wajah berwarna orange. Korban langsung berteriak meminta tolong. Sementara pria yang juga dipanggil kolor hijau berjalan santai dan meninggalkan lokasi. Warga yang mendengar teriakan minta tolong sempat mengejar kolor hijau. Namun pelaku menghilang. Warga pun hanya menemukan kain yang digunakan untuk menutup wajah pelaku. Ya nampak itu karena dia pakai penutup muka yang warnanya oranye, dia lari aja ke belakang dan kami kejar ke belakang sana, ladangan desa Orumar. Aksi kolor hijau meneror warga desa Sindang Rejo, terutama para wanita yang sedang tidur malam, sudah terjadi beberapa kali. Warga berharap pria misterius yang kini dijuluki kolor hijau tersebut segera ditangkap. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Seperti apa kesaksian lengkap dari korban kolor hijau? Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Herlianti di Binjai, Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lia. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Bu Lia, sudah tertangkap tidak orang yang dijuluki kolor hijau yang mengintip atau mengintai Anda ketika tidur? Sampai saat ini belum ada kabar tertangkap kolor hijau. Ibu Lia, bisa Anda ceritakan kepada kami seperti apa kejadian yang Anda alami? Waktu itu sekitaran jam 5.30 kan, dia masuk dari pintu belakang langsung, karena pintu tengah itu kan nggak saya tutup karena udah habis subuh, jadi saya buka aja. Jadi dia masuk dari pintu belakang langsung ke kamar depan. Kan posisi itu waktu itu saya masih tidur berbalik arah. Jadi di sebelah saya itu ada kipas angin. Saya merasa kok macam ada orang yang nutupin kipas gitu kan, macam ada seseorang gitulah. Terus saya berbalik arah. Dia pun tahu saya berbalik arah, terkejut langsung putar balik juga ke arah ke belakang. Di situ saya langsung minta tolong. Tapi dia santai gitu loh, nggak ada takut, nggak ada apa lari gitu, nggak ada, santai aja dia ke belakang. Oke, waktu itu apa yang berupaya dilakukan oleh pelaku ini? Kalau upaya untuk yang lain-lain saya nggak tahu, cuman atau ada gerakan saya tahunya dia deketin saya, entah apa mobilnya, entah apa juga saya nggak tahu gitu kan. Bu Lia, apakah ada upaya untuk melecehkan ibu secara langsung, menyentuh dan lain sebagainya? Mungkin kalau waktu itu saya tidur, posisi tidur, kemungkinan itu bisa aja terjadi gitu kan. Tapi kan waktu itu saya posisi nggak tidur gitu, jadi langsung spontan bisa tahu keberadaan dia di sebelah saya gitu Pak. Pada saat kejadian ini, apakah Anda sedang seorang diri di rumah atau ada orang lain? Tidak, saya cuma sama anak-anak aja. Setelah kemudian Anda melihat
pelaku ini, apa kemudian yang dilakukan oleh pelaku? Berusaha melarikan diri kah? Dia melarikan diri, tapi tidak lari, cuma jalan santai. Saya minta tolong, tapi dia cuma jalan aja, nggak ada merasa takut atau apa gitu, nggak ada. Oke, dari perawakan pelaku, apakah Anda merasa pernah melihat, mengenali orang yang dimaksud? Tidak, nggak bisa ditebak itu siapa, karena posisi telanjang bulat kan, jadi cuma punggung belakangnya aja yang nampak gitu. Sempat melihat wajah pelaku, Bu? Tidak, karena begitu saya refleks ke belakang, dia kan pakai tutup kepala, jadi nggak bisa lihat wajahnya. Ibu Lia, sepengetahuan Anda, selain Anda, apakah ada korban lain di lingkungan perumahan Anda? Banyak, tapi mungkin saat ini yang ketahuannya karena ada CCTV itu kan, sebelumnya kejadian seperti itu sering terjadi gitu. Oke, dugaannya betulkah teror serupa ini dilakukan oleh oknum yang sama dengan perawakan yang sama? Kemungkinan, karena kan kami nggak bisa lihat sepertinya gitu kan. Begitu ketahuan wujudnya itu kan dari CCTV itu gitu. Oke, dari sekian banyak tetangga, warga, kemudian petugas yang tentu saja sedang bekerja untuk mencari ini semua, apa tindak lanjut dari ini semua, Bu Lia? Dari desa itu mau diadakan, setelah terjadi kejadian ini mau diadakan ronda. Oke, ronda malam gitu ya? Iya, ronda malam. Oke, dari polisi? Dari polisi tetap dilakukan pencarian untuk mengusut siapa pelaku yang sebenarnya. Ibu Lia, Anda sampaikan tadi teror ini sudah terjadi berulang kali. Apakah dari korban-korbannya tidak ada yang bisa mengenali perawakan atau sosok dari pelaku ini? Semua tidak bisa mengenali. Apakah mungkin bisa disimpulkan pelaku ini merupakan warga dari luar desa Anda? Kemungkinan, karena kalau dari desa satu dengan desa yang lain seperti itu nggak ada orang yang seperti itu, nggak ada. Satu hal soal sebutan kolor hijau, teror kolor hijau, ini disimpulkan oleh siapa dan bagaimana kemudian ungkapan ini muncul begitu, Bu Lia? Itu disimpulkan dari warga, karena dari wujudnya dia yang telanjang bulat, jadi disebutkan kolor hijau gitu. Apakah karena semua korbannya juga adalah wanita, Bu Lia? Kemungkinan, karena kebanyakan sih yang didatangi itu yang nggak ada suaminya gitu. Oke. Kami berharap bahwa pelaku segera ditindak dan bisa diungkap. Apapun, mudah-mudahan. Ya, apapun yang terjadi dan tidak terulang kembali. Terima kasih ya Bu Lia sudah hadir bersama kami sebagai korban dari teror dalam tanda kutip kolor hijau yang saat ini identitasnya sedang dicari dan akan diungkap oleh pihak yang berwenang. Pemirsa, warga kampung Malegor, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajir, Kabupaten Lebak digegerkan dengan keberadaan 12 makam para wali palsu di kampungnya. Untuk mencegah keresahan warga, makam wali palsu tersebut akhirnya dibongkar. Sejumlah warga tengah membongkar makam wali palsu di Kampung Malegor, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajir, Kabupaten Lebak, Banten. Di tempat yang cukup jauh dari perumahan warga ini, ditemukan sebanyak 12 makam wali palsu yang dibuat permanen dengan batu bata dan keramik. Belum diketahui pasti dari mana asal-muasal makam-makam yang disebut tempat bersemayamnya 12 wali tersebut. Namun menurut keterangan warga, 12 makam wali palsu dibangun seseorang bernama Anang diduga untuk kepentingan wisata. Warga yang resah melaporkan keberadaan makam-makam tersebut ke Polsek Sajira. Polisi mengatakan segera menggelar pertemuan dengan unsur Muspida Kabupaten Lebak dan memberikan klarifikasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tetap memberhentikan 51 pegawai KPK dinilai mengabaikan Presiden Jokowi.